Halo semua, selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Mari kita awali dengan semangat belajar bersama. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Sri Wulandari dengan NIM 333724020. Saya dari kelas A. Apa itu Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia adalah identitas bangsa. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menggunakan bahasa tidak baku tanpa menyadarinya. Padahal, bahasa baku memiliki peran penting sebagai alat komunikasi yang jelas, sopan, dan seragam di berbagai situasi, terutama dalam konteks pendidikan, pemerintahan, dan dunia kerja. Mari kita pelajari lebih dalam mengenai apa itu bahasa baku, apa bedanya dengan bahasa tidak baku, serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahasa baku adalah bentuk bahasa yang sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku secara resmi dalam bahasa Indonesia. Aturan ini mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang biasa disebut PUEBI. Sementara itu, bahasa tidak baku adalah bentuk bahasa yang tidak mengikuti aturan tersebut. Bahasa tidak baku biasanya digunakan dalam percakapan santai, media sosial, atau komunikasi non-formal. Contoh sederhananya, kata tidak adalah bentuk baku, sedangkan enggak atau enggak merupakan bentuk tidak baku. Sekali adalah baku, sedangkan banget adalah tidak baku. Saya adalah baku, sedangkan aku atau gue adalah tidak baku. Penggunaan bahasa baku sangat dianjurkan dalam situasi formal seperti penulisan karya ilmiah, surat resmi, atau ketika berbicara di depan umum. Bahasa baku memiliki beberapa ciri khas, yaitu 1. Mengikuti kaidah tata bahasa yang benar. 2. Menggunakan pilihan kata yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. 3. Tidak dipengaruhi bahasa daerah atau bahasa asing yang tidak perlu. 4. Struktur kalimatnya jelas dan mudah dipahami. Bahasa baku memiliki 4 fungsi utama dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, sebagai pemersatu. Bahasa baku memungkinkan masyarakat dari berbagai daerah untuk saling memahami tanpa perbedaan dialek atau logat. Kedua, sebagai penanda kepribadian bangsa. Melalui bahasa baku, kita menunjukkan identitas nasional dan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia. 3. Sebagai penghubung antar daerah dan budaya. Dengan bahasa baku, komunikasi antar daerah menjadi lebih mudah dan tidak menimbulkan salah pengertian. Keempat, sebagai bahasa resmi dalam pendidikan dan pemerintahan. Segala bentuk dokumen, laporan, surat, dan kegiatan akademik menggunakan bahasa baku agar memiliki standar yang sama di seluruh Indonesia. Mari kita lihat beberapa contoh penerapan bahasa baku dan tidak baku. Contoh pertama, bahasa tidak baku. Lo udah makan belum? Bahasa bakunya, apakah kamu sudah makan? Contoh kedua, bahasa tidak baku, gue capek banget. Bahasa bakunya, saya sangat lelah. Contoh ketiga, bahasa tidak baku, dia ngasih aku hadiah. Bahasa bakunya, ia memberi saya hadiah. Lalu, bahasa tidak bakunya, aku pengen ke perpus buat baca buku. Bahasa bakunya, saya ingin pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. Perhatikan bahwa perbedaan kecil seperti kata ngasih dan memberikan dapat mengubah kesan kalimat. Bahasa baku terdengar lebih sopan, profesional, dan mudah dipahami di berbagai situasi. Di era digital seperti sekarang, penggunaan bahasa baku semakin penting. Media sosial, pesan singkat, dan platform digital sering membuat kita terbiasa menggunakan bentuk tidak baku, seperti menyingkat kata atau menyampur dengan bahasa asing. Namun dalam konteks profesional, misalnya saat kita menulis email kerja, membuat konten edukatif, atau berkomunikasi resmi, bahasa baku tetap harus diutamakan. Penggunaan bahasa yang benar menunjukkan kecerdasan berbahasa dan mencerminkan kepribadian yang sopan serta terdidik. Penggunaan bahasa tidak baku yang berlebihan dapat menimbulkan beberapa dampak negatif, antara lain 1. Menurunkan kualitas komunikasi karena pesan menjadi tidak jelas. 2. Menimbulkan salah paham, terutama dalam konteks resmi. 3.
mengurangi kesan profesional dan keformalan dalam tulisan atau percakapan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyesuaikan bahasa dengan situasi. Gunakan bahasa baku untuk hal-hal resmi, dan gunakan bahasa santai hanya dalam konteks yang tepat, seperti percakapan bersama teman. Bagaimana cara kita membiasakan diri menggunakan bahasa baku? Ada beberapa langkah sederhana. Yang pertama, membaca buku atau artikel yang menggunakan bahasa Indonesia baku. Kedua, membiasakan menulis dengan ejaan yang benar. Ketiga, mengoreksi diri sendiri saat berbicara atau menulis tidak baku. Keempat, menggunakan kamus besar bahasa Indonesia sebagai acuan saat ragu. Dengan latihan dan kesadaran, kita bisa menjadikan bahasa baku sebagai kebiasaan sehari-hari tanpa terasa kaku. Bahasa baku bukan hanya tentang aturan, tetapi juga tentang sikap menghargai dan mencintai bahasa Indonesia. Melalui bahasa baku, kita menjaga keutuhan, kesopanan, dan keprofesionalitas dalam berkomunikasi. Mari bersama-sama membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan. Dengan begitu, kita tidak hanya memperkuat identitas bangsa, tetapi juga menumbuhkan kebanggaan terhadap bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia.